itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Hai, apa kabar adik-adik? Sehat? Harus selalu sehat. Kangen ya, seminggu kita tidak berjumpa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita harus buka hati. Kita siapkan untuk berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Tangan dilipat. Siapkan hati. Tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu atas hari ini. Sehingga kami hari ini bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan agar kami memahami apa yang Kau kehendaki terhadap hidup kami. Berkati kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saatnya kita membaca bacaan Injil minggu ini. Minggu biasa ke-17. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu beli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kali ini Kak Endah akan cerita tentang Santa Teresa, Bunda Teresa. Bunda Teresa terlahir di Albania, sekarang menjadi negara Republik Masedonia, tahun 1910. Nama aslinya adalah Agnes. Pada usia 12 tahun, Bunda Teresa sudah yakin akan pilihan hidupnya untuk menjadi seorang biarawati. Wah, hebat ya. 12 tahun sudah mantap menjadi biarawati. Saat itu ia memilih nama Suster Maria Teresa. Kemudian Bunda Teresa ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah putri di Kalkuta. Meskipun Bunda Teresa sangat menikmati mengajar di sekolah, tapi ia sangat terganggu oleh kemiskinan di sekitarnya. Lewat doa dan saat bersiarah dan saat membaca firman Tuhan, Bunda Teresa menemukan harta yang terpendam, yaitu mendengarkan panggilan Tuhan untuk membantu para orang miskin dan papa yang hidup di sekitar mereka. Dia tidak ragu untuk bergaul dan melayani orang miskin dan sakit di jalan kota Kalkuta yang sangat kumuh. Semua dilakukan Bunda Teresa dengan sukacita. Mengapa Bunda Teresa penuh sukacita melakukan pelayanan ini ya? Karena Bunda Teresa sudah menemukan harta yang terpendam, yaitu kerajaan surga, yaitu saat ia melayani orang miskin dan sakit di jalan kota Kalkuta. Nah, harta yang terpendam ternyata ada di sekitar kita ya. Seperti Bunda Teresa, harta terpendamnya adalah di sekitar sekolah tempat dia mengajar dan tinggal di kota Kalkuta. Kalau harta terpendamnya adik-adik juga tidak jauh-jauh, di rumah, di keluarga. Masa sih ya? Bener enggak? Coba adik-adik bayangkan, begitu banyak anak yang tidak punya orang tua, tidak punya tempat tinggal,
tidak bisa bersekolah karena tidak punya uang. Coba adik-adik bayangkan kalau tidak ada mama papa, nah sedih banget pasti. Bayangkan kalau kita tidak punya tempat tinggal, harus tidur di jalan, pasti sedih dan susah. Kita bisa bersekolah itu juga harta karun loh adik-adik. Bagaimana kalau kita tidak bisa sekolah, tidak punya banyak teman, tidak bisa pandai menulis, berhitung, membaca. Pasti sedih kan, teman-teman yang lain pada pintar, kitanya nggak bisa karena kita tidak sekolah. Nah, mama, papa, saudara, tempat tinggal, sekolah, semua harta karun, harta yang terpendam. Tapi untuk bisa mendapatkan harta karun atau harta terpendam ini, kalian harus belajar seperti Bunda Teresa. Belajar apa yo? Tahu? Yang pertama, belajar mengasihi, belajar melayani, belajar membantu, dan melakukan semuanya dengan sukacita. Orang yang suka marah-marah, suka egois, menang sendiri, tidak akan pernah menemukan harta karun dalam hidupnya. Karena tidak ada sukacita dalam hidupnya. Waktunya belajar marah-marah, aku gak bisa, mamaku gak mau belajar. Gak ada sukacita di situ. Saat diminta membantu mama atau papa, tidak mau, malah main sendiri. Enggak, aku lagi mau main. Nah, tidak ada sukacita dalam hatinya. Harta terpendamnya pun tidak akan pernah didapat. Harta yang terpendam tadi seperti di bacaan Injil adalah kerajaan surga. Nah, sebenarnya tidak susah sih untuk mendapatkan harta karun yang terpendam. Lakukan aja segala sesuatu dengan hati gembira, penuh sukacita, belajar membantu orang tua, mengasihi mama, papa, dan saudara, menjaga kebersihan rumah, itu juga salah satunya untuk kita dapat harta karun. Lakukan segala sesuatu di rumah dengan baik dan dengan hati yang gembira. Saat ini kita semua banyak di rumah, sekolah, beribadah, bermain, semua kita lakukan di rumah. Jangan marah-marah ya, karena semua untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Lakukan semua dengan gembira. Oh iya, selamat Hari Anak Nasional. Anak Tuhan, anak Indonesia harus selalu gembira. Adik-adik, siap ya? Penuh semangat untuk menjadi anak Tuhan. Menatap masa depan, meraih cita-cita, semua dengan hati yang gembira. Tetap ceria. Semua anak Tuhan, anak Indonesia harus tetap ceria. Tuhan cinta semua anak, tidak pernah membeda-bedakan. Nah, saatnya kita bernyanyi. Oke. Nah, yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama. Tuhan cinta semua anak. Yuk Kak Panji. Semua
manusia harus selalu ceria. Bye-bye, sampai ketemu. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak. Lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan Bunyikan lonceng. tikung. Ditunggu ya.